Lupa lagi. Apa yang dilakukan oleh Rio sudah bagus. Sudah menarik. Kedepannya ada baiknya membuat sesuatu itu dari hasil karya kita. Kalau misalnya nggak bisa ini, tolong dikasih ini ya. Ini diambil dari apa itu? Misalnya ini berita diambil dari Kompas, atau ini diambil dari CNN. Ini berita diambil dari apa ya? Dari Detik. Jadi dilampirkan gitu linknya. Biasanya yang dilakukan oleh teman-teman di luar itu mereka nggak copy paste seperti ini. Mereka hanya mencantumkan linknya saja. Di atas ditulis beritanya gini menurut versi kita. Kemudian di bawahnya mereka cantumkan. Selain ada kata-kata kita, mereka lampirkan juga linknya bahwa berita ini berasal dari Detikcom, CNN, Kompas, Merdeka, atau apa ya. Karena itu berhubungan dengan hak cipta. Kalau kita sembarang, ya tentu ada ini ya, ada lembaga yang nanti akan menegur kita bahwa Anda mencuri berita yang dia ini ya, yang dia tampilkan. Biasanya ada teguran. Nah, masalah punishment saya kurang paham kalau di soal berita. Atau adik-adik bisa tanya ke wartawan-wartawan, itu biasanya itu mereka akan lebih jelas gitu. Ada lagi yang mau di-share, Rio? Dari ini. Ada lagi? Untuk sekarang belum ada, Pak. Pak. Coba ke bawah saya lihat itu. Semuanya seperti ini ya? Coba ke bawah lagi. Iya. Terus ke bawah. Iya. Terus? Ya, ini daftar list ini ya, Pak, lagi. Udah ini sampai bawah. Oh, itu sudah sampai bawah ya. Ya. Saya mau menyambungkan ini ya. Saya mau menyambungkan apa yang kita sudah lakukan ya. Nah, itu biar ini ya, biar apa? Nyambung ya dengan tugas-tugas yang kemarin ya. Jadi kita itu kan buat ini ya, buat iklan ya di Shopee, kemudian si Abi buat di Tokopedia. Shopee itu siapa itu ya? Si Rizky ya yang itu ya. Kemudian kita buat di Instagram. Si siapa yang perempuan itu ya. Kemudian ada siapa lagi yang buat itu ya, iklan-iklan itu ya. Nah, di kemudian hari usaha kita berkembang. Nah, item yang kita jual juga sudah ini ya lumayan banyak. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, kita butuh ruang yang lebih besar untuk mempromosikan barang dagangan kita. Maka Pak Pali berpikir untuk memberikan tugas kamu untuk membuat di website. Karena ini masih dalam bentuk proses belajar mengajar, maka diarahkan untuk yang gratisan ya. Nah, ini kan masih dalam proses belajar mengajar, tapi yang jadi sasaran kami, Anda itu punya pengetahuan dasar bagaimana membuat website, kemudian bagaimana menampilkan apa yang kebutuhan Anda pada saat ini, yang seperti saya bilang tadi, bahwa ada barang dagangan yang Anda tawarkan itu sudah banyak, jenisnya juga sudah banyak. Kemudian bukan barang itu saja, mungkin proses dari mendapatkan barang itu mungkin Anda ingin tampilkan juga.
atau bagaimana menampilkan cara membuat barang yang Anda perdagangkan, atau berita-berita lain yang berhubungan dengan apa yang Anda tawarkan di dalam barang dagangan Anda itu. Nah, maka perlulah yang namanya ruang yang lumayan besar dibanding kalau kita buat iklan di Shopee yang hanya beberapa macam, kemudian di Tokopedia atau di Instagram. Kita butuh karena kita ada mungkin ada di dalam gambar itu komentar-komentar. Nah, itu tujuannya kenapa ke sini ke ini. Karena dalam proses belajar mengajar kita ambil yang gratisan. Sebenarnya ada lagi yang kita lebih bisa dapat benefit ya, keuntungan yang lebih, yaitu menggunakan saya ambil contoh yang paling gampang sih Google ya, Google. Nah, kita bisa mengakses Google Site. Google SITES Site. Google Site namanya ya. Nah, di situ kita coba daftar untuk dapat space buat seperti apa yang Anda lakukan ini. Dapat space buat ini, bisa menampilkan iklan-iklan yang kita buat. Apa ya di menunya, ntar ya, saya lihat dulu ya. Jadi bisa Anda ini mengatur tata letak, gambar, latar, segala itu ya di Google Site itu ya. Kemudian menambahkan konten, mengedit teks di Google Site itu. Apa yang ingin Anda tampilkan lebih gampang. Nah, kalau misalnya nanti orang banyak mengakses website yang Anda buat itu, yang Anda tampilkan, Anda dapat keuntungan juga di situ. Pembacanya sudah mulai banyak, kemudian yang bacanya setiap waktu, karena kan mulai meluas. Nah, di situ ada aplikasi juga di Google itu, Google AdSense. Nah, Anda bisa ke sana, ke aplikasi Google AdSense. Di situ Anda bekerja sama dengan Google untuk menerima iklan. Jadi setiap orang yang mengunjungi website Anda, kemudian masuk ke iklan yang terpasang di website Anda itu, Anda dapat keuntungan dari situ. Nah, gunanya itu kita menggunakan Google dibandingkan Blogspot ini kan. Blogspot ini agak kurang untuk di itu ya. Susah mendapatkan keuntungan lebihnya, benefit lebihnya itu susah. Dari yang Anda perdagangkan. Yang Anda perdagangkan di ini ya, keuntungan dari yang barang yang Anda dagangkan itu. Jadi di Google AdSense itu iklan mereka yang ngatur. Jadi kalau misalnya adik-adik sering lihat di websitenya orang, itu nanti ada yang ada obat-obatan, ada yang judinya, iklan-iklan yang Google itu ya. Ada lagi apalah yang obat kuat untuk laki-laki, nah itu. Nah, jadi bagi yang ngakses ke situ, kita dapat keuntungan. Nah, kemudian kalau misalnya menurut adik-adik iklan yang ditampilkan oleh Google AdSense itu enggak sesuai dengan cara berpikirnya adik-adik atau seleranya adik-adik bisa nonaktifkan, bisa diajukan ke Google untuk
tidak seperti iklan yang seperti ini gitu. Nah, itu. Jadi ada dua dalam hal ini keuntungan, barang dagangan yang adik-adik jual, adik-adik dapat, kemudian dapat iklan dari Google dengan syarat ya, biasanya mereka tuh ada syarat bahwa yang bisa dipasangi iklan itu sudah 3.000 pengunjung gitu, atau sudah gini kita atau seperti itu. Nanti adik-adik coba saja, coba itu aktifkan Google AdSense-nya, nanti ketahuan. Kemudian barulah yang adik-adik pengen kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk menampilkan iklan di websitenya adik-adik. Nah, ajukan company profile. Misalnya kalau adik-adik mau kerjasama dengan PLN atau apa. Nah, jadi PLN setiap kali orang melihat website yang adik buat, keluarlah itu iklannya PLN. Nah, itu biasanya per bulan atau per 3 bulan, atau per 6 bulan atau per setahun. Itu tergantung daripada nanti pengajuan kepada pihak ketiga itu ya. Nah, tapi adik-adik harus sertakan company profile. Nah, jadi biasanya berbentuk badan hukum ya. Biasanya jarang sih perorangan yang seperti itu. Tapi saya nggak tahu, mungkin adik-adik ada kedekatan dengan perusahaan yang mau diajak kerjasama ya sih. Ya alhamdulillah. Tapi biasanya kalau yang macam berita-berita seperti ini harus PT ya. Ini kan berita ini ya, koran ya. Berita-berita apa teknologi ya. Nah, itu biasanya berbentuk PT. Berbentuk PT dia. Badan hukumnya. Nah, dari situ orang baru percaya. Kalau misalnya masih dalam bentuk apa, misalnya yang buat atas nama Muhammad Abi, kita mau itu, biasanya orang agak kurang ya, gitu kepercayaannya. Saya invite dulu teman-teman kamu yang masuk. Apalagi ya ini, coba turun lagi Rio, saya ini itu masih seperti itu ya. Sudah bagus ya. Seperti inilah kalau kita muat ini ya, berita-berita yang ingin ditampilkan. Tapi saya masih fokusnya ke tugas-tugas kita sebelumnya, yaitu barang apa yang dijual ya, bukan berita. Nah, dari barang-barang itu mau ditampilkan apa ceritanya, mau proses ngambilnya, itu terserah adik-adik. Kalau dia berhubungan dengan video, ada baiknya di berita itu ditulis saja linknya ke YouTube ini ya, karena untuk website ini kapasitas yang diberikan tidak terlalu besar ya. Itu ya. Nah, saya mau tampilkan ya, jadi saya mau jangan ini ya. Mana? Ini ya, ini. Share ya. Ini saya mau tampilkan ya. Yang saya komentari tadi sama Rio tadi, dia kan ambilnya dari ini ya, dari internet ya. Nah, di luar sana, di Shopee, di Tokopedia, ataupun ada nanti yang terakhir ada gambar yang kami buat ya. Masih ada gambar-gambar yang kami buat. Mereka itu bukan tidak sederhana yang seperti yang kemarin adik-adik tampilkan ya. Mereka sudah menambahkan tulis-tulisan, grafik-grafik, sehingga apa yang mereka tawarkan itu sudah sangat menarik gitu. Seperti ayam pedas paleko ini. Nah, ini harus dibuat menggunakan aplikasi komputer. Nah, saya nggak tahu dia buat pakai apa.
Tapi kalau yang saya lakukan, biasanya saya menggunakan Photoshop. Photoshop atau Corel Draw. Yang buat seperti ini gampang. Nah, jadi adik-adik yang masih belajar, saya sarankan untuk menguasai aplikasi Photoshop atau Corel Draw itu. Karena sangat bermanfaat di bidang komputer, itu sangat bermanfaat untuk desain itu. Nah, seperti ini juga, walaupun tidak banyak gambar terlalu ini ya, tambah-tambahan, tapi melihat gambar ini saja sudah sangat menarik, membuat kita tertarik, menggugah selera kita gitu. Bagaimana dia mengambil foto seperti itu. Dan ini sudah ada di luar. Nah, jadi untuk adik-adik kalau bisa seperti ini, malah bisa lebih, karena Anda kan dari sarjana komputer, harusnya lebih dari yang ditampilkan seperti ini. Ini kalau nggak pakai Photoshop nggak mungkin. Bagaimana saya bilang seperti itu? Gambar apa ya? Gambar mangkok itu lebih jelas. Bentar ya, saya terima teman kamu nih. Gambar makanan itu lebih jelas. Yang lain terlihat lebih kabur. Warna yang timbul lebih cerah. Nah, begitu. Kalau nggak di gambar itu diedit, ya susah untuk menampilkan gambar yang seperti ini. Nah, ini saya ambil dari, kalau nggak salah dari Shopee nih. Jadi yang ditampilkan nyangkrek, kalau dia foto nyangkrek ini aja sudah saya bisa simpulkan nggak akan menarik. Tapi waktu saat dia tampilkan cabai di atas nyangkrek rasa AL itu, sudah mulai ada warna yang lebih menarik. Ditambah lagi tulisan bakso asi, tulang ragu, ada penjelasannya, kemudian bahwa ini apa, halal ya. Ya, aku dilihat juga, Pak. Halal. Kemudian ada BOG gratis pakai COD gratis ongkir. Bagaimana dalam satu gambar itu sudah mempresentasikan apa yang mau kita jual, sehingga orang nggak perlu lagi melihat keterangan di bawah. Maksud saya seperti itu. Ya, ke siapa adik kita yang perempuan yang kemarin ya, bukan kemarin sih, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, 2 minggu atau 3 minggu kemarin, dalam satu gambar itu sudah mempresentasikan apa yang mau kita jual, nggak perlu orang ke bawah baca lagi. Dalam kasus yang Anda buat sekarang ini, saya berharap gambar yang Anda tampilkan itu selengkap-lengkapnya, sehingga orang waktu lihat gambar sudah mau pesen gitu. Kenapa seperti itu? Kalau Anda menggambar, memfoto barang yang Anda mau jual, sudah warnanya gelap, hitam, nah gitu. Sudah itu orang lihatnya males gitu. Mau baca lagi keterangan di bawah, orang nggak akan lihat iklan Anda. Orang nggak akan mau beli iklan Anda. Nggak akan mau. Itu kalaupun mau mereka akan banyak bertanya. Oh Pak, ini ukurannya gimana? Oh ini gimana Pak? Itu seperti apa Pak? Ini ada cacatnya nggak? Anda akan lelah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sedangkan Anda sudah buat website di mana barang yang Anda tampilkan sudah banyak. Masuk lagi pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang lain dari luar menanyakan barang ini. Yang ini saja Anda belum selesai melakukan proses komunikasi, memaparkan barang Anda, yang muncul lagi yang lain. Nah, itu. Belum lagi produk yang lain lagi pula. Muncul lagi orang nanya gitu. Nah, Anda akan capek sendiri. Berdagang seperti itu capek Anda.
saya nih sebenarnya bukan ini ya, mau menghakimi Anda ya, terkhususnya siapa itu yang ada adik yang perempuan yang kemarin, oh Pak bisa ada di bawah itu. Bapak itu bukan, saya ini hanya mementor Anda. Apa ya? Memotivasi Anda untuk lebih bagaimana sih membuat tampilan yang menarik. Kemudian Anda nggak perlu capek, Anda lebih bersifat profesional, kerjanya bukan kerja keras. Nah itu kita ini nggak perlu kerja keras, tapi yang dibutuhkan tuh sebagai seorang sarjana itu kerja pintar. Nah, Anda tuh dididik untuk ke situ. Kan saya bilang kepada Muhammad Abi kemarin, foto Anda tuh sudah bagus. Nah, coba dong dipelajari Photoshop, Corel Draw, karena saya ingin memacu Anda untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Saya nggak mau menghakimi Abi. Itu saja sudah saya senang bahwa Abi sudah meletakkan foto itu foto sepatu itu dia ini ya dia atur ya, sudah bagus gitu. Nah, tapi yang jadi persoalan saya bahwa ada tingkat yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan aplikasi Photoshop atau Corel Draw, sehingga gambar itu lebih terang, lebih cerah gitu. Nah, itu bukan saya mau menghakimi Anda, enggak. Saya bukan ke arahnya situ. Tapi saya ingin membuat Anda lebih baik, lebih profesional dalam mengolah gambar. Kemudian Anda berwirausaha bagaimana yang lebih baiknya gitu. Kalau masalah nilai, ya saya juga susah juga bilangnya karena kan saya bukan dosen pengajar, ini Pak Pali yang pahamnya. Nah, ini juga gambarnya menurut saya sih nggak menarik kalau saya lihat bakso itu kemudian cabai apa itu bungkus itu ya. Tapi waktu saat Anda lihat ke atas, di situ tertulis halal, kemudian di situ ada nyangkrek bakso acil, kemudian di sebelah kanan ada tulisan 16 buah bakso acil isi tulang ragu asam segar pilihan, kemudian 1 bungkus, kemudian fresh product gratis yang di bawah sekali. Kan begitu menarik. Sama ini juga. Nah, khusus untuk ini ya. Untuk pakaian, kemarin siapa yang adik yang perempuan itu ya. Jadi bila perlu jangan baju saja. Tampilkan model. Bisa dia sendiri sebagai model atau apa. Kalau itu nggak perlu malu nanti waktu saat berfoto ini jangan malu. Kita ini kan cari nafkah halal, terkecuali kalau kita jual ini nafkah yang jual barang yang ini ya, wajar kalau kita malu-malu. Kalau kita jual ini kan mencari uang yang halal gitu. Jadi nggak apa-apa kita sebagai modelnya, biar orang juga tahu. Nah gitu. Bajunya kalau dipakai ke orang itu seperti apa, walaupun baju itu second. Ada tampilan tasnya, kemudian ada tulisan apa ini tempat dia jual ya. Kemudian ada istilah onik apa ini, mommy address ID. Nah, ini apa ini? Itu Instagram atau apa itu? Yang ini, mommy address ya. Ya, Pak. Itu Instagram, Pak. IG ya. Nah, gitu. Nah Instagram, jadi Pak, ya, Pak. Jadi bagi Anda yang sudah ada website, tampilin di sini. Nah, misalnya Rio Pratama apa .co.com apa-apalah gitu ya. Nanti kalau misalnya itu. Jadi kalau orang mau lihat gambar ini secara detailnya bisa ke website Anda tadi. Misalnya bahannya katun, apanya ininya apa. Tambah lagi Anda tambahi video. Jadi ada orang yang memperagakan memakai pakaian tersebut.
Itu kan lebih menarik bagi mereka. Mereka lebih percaya orang ini buka usaha jualan ini bukan main-main gitu. Nah, padahal kita itu mengejar profit keuntungan yang lain, yaitu orang itu mengakses, kita dapat untung. Bisa dari YouTube, bisa dari Google. Itu dapat keuntungannya. Tambah lagi kalau Google sudah mau berani pasang, karena jumlah yang melihat website kita tuh sudah misalnya 3.000 ya. Ada standarnya, Google AdSense itu ada standarnya. Dia mau pasang itu sudah orang yang biasa baca di website kita itu sudah sekian berapa gitu. Nah, kita mengejar keuntungan itu juga. Selain nanti kalau misalnya sudah berkembang besar, bisa bekerja sama dengan pihak ketiga yang lain, misalnya ke perusahaan-perusahaan. Walaupun kita juga harus berbadan hukum. Nah, itu tujuannya ke situ. Kelihatannya sih main-main ya. Apa yang saya tugaskan kepada Anda, kemudian penjelasan-penjelasan awal. Karena memang usaha itu ya main-main lah. Yang santai-santai, nggak serius, nah gitu. Tapi kitanya harus fokus gitu. Kesannya apa? Santai-santai, nggak perlu ini. Orang saja yang bilang buat usaha itu sulit. Nggak sulit. Toh itu yang sudah dilakukan oleh adik-adik. Kami kan hanya mementor saja tuh. Adik-adik sudah mampu jual berapa gitu ya. Nah gitu. Nah selanjutnya pengembangannya kemana? Buat website. Nah, websitenya apa yang mau ditampilkan? Bagaimana mencari keuntungannya dari situ? Itu yang diarahkan gitu. Nah ini juga begitu menariknya dia menyajikan barang dagangan dia gitu. Dia coba gitu. Kalau dan menariknya dia nggak mau tampil muka seolah-olah berfoto gitu. Kalau merasa malu ya gitu. Nah ini baju anak-anak. Nah ini yang kami buat ya. Kalau yang tadi kan saya ambil dari Tokopedia, Shopee gitu ya. Belum berubah. Hah? Baca ke gambar. Oh, lambat ya. Tidak apa. Sudah ya. Nah ini yang kita buat ya. Jadi di dalam satu gambar itu sudah tergambar. Oh ini nih ayam geprek. Ini nih bentuknya ayam geprek. Serba 10.000, serba 5.000, bla 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 gitu. Nah, ini dibuat harus ada aplikasi. Bisa Photoshop, bisa siapa itu yang kemarin yang adik perempuan itu ya yang bilang dia pakai apa, aplikasi apa. Bisa. Tapi kalau saya biasanya gunakan Photoshop dan Corel ya. Nah, itu gambarnya begitu sederhana. Tapi waktu saat kita tambah-tambah tulisan itu kan timbul menarik gitu. Ini rumah makan pesisir indah, Lunjuk Jaya, samping Unsri. Gitu. Nah, seperti ini kedai sate dan soto. 4 meter itu panjangnya, lebarnya 80 cm. Ini biasanya nanti ini saya pakai Corel ya. Corel Draw. Nah ini biasanya nanti ini ya, kalau misalnya adik ada kerjasama nanti dengan perusahaan, misalnya PLN atau apa ya, atau Telkom ya, mereka biasanya seperti ini headernya, dia panjang, bukan seperti yang tadi. Kalau yang ini iklan makanan biasa-biasa, tapi kalau iklan perusahaan itu dia lebih panjang, lebih ini ya. Nah itu. Kalau berhenti share-nya stop share ya. Stop share ya. Nah itu. Coba yang lain ya. Tadi si Rio ya. Si Jaki Ki. Coba Jaki Julian. Saya mau lihat tugasnya ya. Coba Jaki. Sebentar, Pak. Ya. Pak, mohon maaf, Pak.
tes Pak. Ya, Ini yang Bapak minta itu untuk website produk atau website informasi ya Pak? apa? Gimana? Yang Bapak minta untuk ditampilkan tadi kan itu untuk tugas yang website informasi atau website produk Pak? Kemarin dikasih Pak Pali tugas apa? Website produk sama informasi Pak. Oh, produk informasi. Nah, coba si Jaki yang ini ya, produk ya. Kalau yang produk saya tadi beda lagi Pak sebenarnya Pak. Oh, coba. Sebentar ya Jaki ya. Kita diskusikan yang punya Rio. Coba Rio sekalian. Oh, ada dua ya. Oh, sorry. Oh, memang ada dua ya. Aku pikir sih kok. Enggak tahu juga. Ya, silakan Rio. Udah kelihatan Pak? Ya, udah kelihatan. Ini untuk produknya Pak. Oh, produknya. Ini saya penjelasan produknya pertamanya. Nah, ini bagus nih. Itu foto, misalnya yang ini ya, kita ambil cerita. Ini foto ini buat sendiri atau ambil dari ini ya? Karena Buat biasanya sendiri. ada hak cipta kadang-kadang. Kendalanya Sendiri Pak. Hah? Di produk yang di produk saya ini saya semuanya buat sendiri Pak. Nah, udah bagus ini Rio. Nah, gunanya website itu seperti inilah, bahwa gambarnya atau videonya, kemudian ada penjelasan, gitu. Bagus ini menurut saya. Bawahnya? Ini pelayanannya Pak. Maksudnya kenapa orang membeli di produk di kami? Kemudian Saya- tambahin lagi ya, komentar dari pembeli ya. Itu Iya, penting Pak. sekali itu kalau yang komentar yang seperti yang kemarin kita bahas ya. Jadi ada bagaimana gunanya itu untuk membangun diri kita juga biar terus tetap berkembang ya. Biar tetap terus berkembang, kemudian kita terus berusaha memperluas apa yang kita dagangkan. Nah, gunanya itu sebenarnya itu. Karena waktu saat kita itu berdagang ya, waktu saat kita berdagang itu kalau sebulan 2 bulan itu mulai timbul titik jenuh, itu. Atau 6 bulan, yang buat kita nggak jenuh tuh duit keuntungan itu, yang buat kita senyum lebar itu, yang akhirnya kita punya kesimpulan, si Abi potong rambut nih, harus perlu potong rambut ini, akhirnya karena uang itu. Nah itu. Nah tapi pada saat tertentu, pada titik-titik tertentu, uang itu sudah tidak lagi menarik bagi kita. Nah, tantangan itu yang menarik bagi kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan tantangan? Ya dari salah satunya dari komentar dari ini pelanggan kita. Nah, dengan itu kita lebih berpacu lagi, semangat lagi gitu. Terus ke bawahnya Rio. Bagus Rio, saya setuju ini. Terus ke bawahnya lagi. Benar. Terus? Oh, udah ya. Bagus ini Rio. Saya senang nih lihat. Bawahnya sekali apa tuh tulisannya? Bawah sekali apa? Ini WhatsApp, nomor WhatsApp saya sama Instagram sama rekan saya Pak Iman. Siapa itu? Jalan Perintis Jakarta itu? Rumah saya Pak. Jakarta. Rumah saya Pak. Oh, Anda ini ya dari ini. Jadi di Palembang ini kos ya? Belum Pak, belum ke sana. Tapi nanti rencana kos. Oh gitu ya. Udah bagus itu. Saya ini seneng ya. Artinya gambar-gambar yang dibuat itu menggunakan aplikasi apa itu?
Saya pakai, kalau yang ini saya foto pakai HP, Pak. Foto HP. Oh, jadi ini ya, tinggal lagi ngatur ini apa, letak-letak barangnya saja ya. Ya, Pak. Coba pakai ini ya, diedit ya. Itu Rio, naik ke atas lagi. Coba diedit gambarnya sehingga gambar yang di belakang apa di samping cokote kotak itu lebih kabur, yang di kiri kanan. Kemudian gambar cokote itu lebih timbul warnanya. Kemudian cokote itu mungkin sedikit agak lebih gelap ya warnanya. Coba diedit, coba diedit, pelajarin lah untuk teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lain coba sebagai ini ya, sebagai mahasiswa yang di ini nggak salahnya ya, banyak untungnya, malah nggak rugi ya belajar Photoshop dengan Corel Draw. Nah, cuma kalau untuk berita, misalnya ada kejadian, misalnya kebakaran, kemudian kita foto, kemudian kita videokan atau apa ya jangan diedit. Kalau itu nggak otentik. Malah mereka itu membutuhkan yang keahlian dalam ini ya, memoto. Yang itu yang seperti yang diperagakan oleh teman kamu Rizky yang kemarin itu, biar menarik bagaimana angle-nya, bagaimana ini. Tapi kalau untuk pemasaran nggak masalah kita edit. Jadi untuk berita-berita yang memang yang resmi, nah, tidak dianjurkan untuk diedit, difoto atau di apa ya, foto atau video, nah, gitu. Misalnya berita-berita apa, misalnya dunia politik diedit lah, seolah-olah orang itu mengatakan seperti ini, padahal itu kan lantaran hasil cara kita mengedit, gitu. Nggak salahnya itu teman-teman sekalian bahwa kita belajar aplikasi-aplikasi pengolah data gambar ya. Kalau saya dulu untuk video saya gunakan Juliet. Sebenarnya banyak yang aplikasi-aplikasi program-program komputer itu yang bisa digunakan. Satu lagi Pinnacle ya, Pinnacle sering juga saya gunakan. Tapi karena Juliet itu simple ya. Kemarin itu terakhir sekali 2011, kalau nggak salah Juliet versinya 10. Nggak tahu sekarang 2021 ini ya. 10 tahun ke depan mungkin sudah ini ya. Sudah berkembang luar biasa gitu. Mungkin sudah Juliet 20 mungkin. Tapi waktu saya kemarin pakai Juliet 10. Jadi sekadar ini cerita kosong. Dulu saya punya usaha ini ya, ngambil gambar foto orang pernikahan ya. Jadi saya ambil pakai handycam Panasonic 10.000 itu, kemudian saya render, kemudian saya masukkan di komputer, kemudian saya edit, kemudian saya buat dalam bentuk PCD, DVD, kemudian saya berikan kepada yang punya acara, kemudian saya dapat duit gitu. Dulu saya sempat juga seperti itu. Dan dari dulu juga saya sudah menggunakan Photoshop dulu. Kalau dulunya zamannya saya kuliah, saya sudah pakai PaxMaker ya, kalau nggak salah PaxMaker apa, saya lupa itu. Jadi editing yang saya lakukan dulu belum ada waktu zaman saya kuliah dulu. Nah, saya sudah buka usaha percetakan ya, percetakan. Jadi untuk membuat sebuah kartu nama itu biasanya yang digunakan oleh percetakan dulu
memakai ini Rugos ya. Kalau Anda tahu itu belinya di Remipa. Di Simpang IP itu ya. Buat itu ya. Kemudian ditempel, dikalkir itu, kemudian ini dibuat ya. Nah, berkembangnya zaman, keluarlah komputer. Jadi saya beli alat komputer, kemudian menggunakan program PaxMaker untuk buat kartu nama itu kalau nggak salah. Jadi sudah agak modern. Nah, tapi di tahun 98 krisis moneter, kalau nggak salah sudah berjalan 1 tahun dari saya tamat kuliah, saya stop usaha percetakan itu, kemudian saya kerja di lembaga keuangan sampai beberapa tahun kemudian ya, sampai terakhir saya di bank swasta. Nah, saya mulai timbul lagi untuk tahun 2006 ya. 2006 itu sudah saya mulai buka usaha yang itu ya, ngambil upah untuk mendokumentasikan pernikahan itu. Udah bagus yang Rio lakukan. Saya lanjut ke ini ya, ke Jaki ya. Oke, saya tinggal Rio ya. Ya, Jaki, silakan Jaki. Apa yang bisa di share? Ini yang produk apa yang berita, Pak? Gimana? Yang produk apa yang berita itu? Produk sajalah, karena berita itu sebenarnya di produk itu sama saja, di berita itu hanya di produk di berita itu dilampirkan di link. Kalau misalnya Anda kan bukan wartawan tuh, Anda kan hanya ini, jadi jangan asal comot, nanti Anda kena ya, kena tegur nanti. Nah, kalau Anda kena tegur kan ya susah di Anda sendiri. Nah, ini kan hanya tugas-tugas ini ya. Nah, jadi kita coba fokusnya ke itu. Karena untuk berita itu Anda harus ini ya, harus tergabung di ini ya, wartawan ya. Nah, itu prosesnya terlalu jauh. Cuma bisa saja Anda kalau mau jadi ngarahnya ke situ. Jadi maksud saya lebih untuk proses belajar mengajar mata kuliah kewirausahaan ini kita ambil yang simpel-simpel saja, sederhana saja basicnya. Tapi nanti kalau misalnya dibutuhkan, Anda sudah tahu nih bagaimana membuat website, kemudian bagaimana menerangkan suatu permasalahan. Sebenarnya dunia internet ini sih luas ya. Jadi bukan saja makanan. Bisa saja perjalanan yang dilakukan oleh si Abi ya. Abi ke Pagar Alam, kemudian dia shooting, bahwa dari Palembang ke Pagar Alam itu lewatnya ke Prabu Muli. Nah, di Prabu Muli ini kalau kita mau istirahat, makanan yang ada di Prabu Muli itu ada makanan ini misalnya apa, baksonya tokonya apa gitu. Itu juga bisa menjadikan barang dagangan kita. Nah, memang bukan transaksi kita dapat untungnya itu bukan dari transaksi barang yang kita jual ya. Tapi yang kita dapat itu dari orang yang baca berita kita, kemudian orang yang mengakses video kita, kemudian dapat duitnya dari Google, YouTube, atau orang pasang iklan yang di Google apa itu tadi? Maaf saya nih orangnya pelupa. Google AdSense ya. Bisa juga
dapat keuntungannya tuh dari ini apa, iklan dengan pihak ketiga ya, perusahaan pihak ketiga gitu. Kemudian nanti dari Prabu Muli ke Muara Enim, sampai di Muara Enim makanan yang disediakan seperti ini, atau Anda ingin mewawancarai dengan pemuka-pemuka ini, kenapa namanya Muara Enim, itu bisa ditampilkan ya, ditampilkan di website Anda, karena memang space-nya sudah besar kan. Nah, kemudian tapi kalau untuk video saya anjurkan untuk menggunakan YouTube ya, karena ruangnya lebih besar lagi. Kalau kita masukkan di website itu ya susah gitu. Nah, biasanya juga kalau nggak cukup ya, kalau yang di Google Site itu juga, waktu saat kita membuat berita itu juga mereka biasanya menyarankan untuk ke Google Drive ya. Google Drive ya. Jadi disimpannya di Google Drive biar yang di website kita tidak terlalu mudah cepat penuh. Jadi beritanya lebih banyak gitu. Kemudian sampai di simpang di Muara Enim, ada yang menuju ke Tanjung Enim, ada yang menuju ke Lahat, bisa diceritakan semua. Nah, itu maksud kegunaan daripada website itu sendiri. Jadi bukan ini saja ya, makanan yang ditampilkan ini bukan seperti itu juga. Bisa juga misalnya nih siapa nih, si Ahmad Ardiansa ya, bisa saja Ahmad Ardiansa jualnya songket yang ditampilkan gambarnya sudah menarik, kemudian proses membuat songketnya yang diperlihatkan, walaupun linknya ke YouTube. Jadi bagaimana membuat proses dari benang, kemudian dipintal, kemudian dibuat polanya seperti apa, pola-pola apa yang disongket itu bisa juga ditampilkan. Jadi selain daripada keuntungan menjual songket itu, juga dapat juga keuntungan dari orang melihat video proses songket itu, atau makanan nih, misalnya yang ditampilkan oleh si Jaki nih, makanan ya, dibuatlah video bagaimana membuat makanan tersebut. Nah, memang kita nih kadang-kadang kan ada ini ya, ada rahasia resep ya, mungkin nggak perlu ditampilin kalau memang itu rahasia, atau kalau misalnya nggak perlu rahasia nggak apa-apa, karena rezeki kita itu nggak akan tertukar dengan orang yang mau nyontoh cara membuat kita makan itu, nggak mungkin. Kalau rezeki kita pasti rezeki kita. Kalau rezeki dia. Kalau dari dia mencontoh apa yang kita buat dan dia berhasil, itu memang sudah takdirnya. Jadikan sebagai koreksi pada diri kita biar lebih maju lagi. Jangan timbul ayo itu nyontoh ini. Jangan berpikir seperti itu. Kita ini sarjana, cara berpikirnya lebih rasional. Kita ini sarjana, kita berpikirnya lebih rasional. Nah, itu. Oke, silakan Jaki kalau mau ditampilin apa yang ini. Tampilan makanannya, Pak. Naik ke atas dulu, Jaki. Naik ke atas dulu, gambarnya naik ke atas dulu. Kita mulai dulu dari background yang Anda buat. Rumah nyantai ini. Ini, Pak. Ini rumahnya, Pak. Ini punya teman saya, Pak. Oh, teman ya? Ya, yang kemarin. Di mana nih? Di ini. Pak SD di Tanjung Enim, Pak. Bisa nggak agak besar? Saya nih ini karena Pak Pali juga ada yang lagi konsultasi, jadi agak besar biar saya dengar. Ini Pak di Tanjung Enim. Di Tanjung Enim ya? Iya. Oh, kamu orang Tanjung Enim? Iya, Pak. Oh, di mana kamu?
Di Tanjung Enimnya di mana ya? Di Tegalrejo, Pak. Oh, Tegalrejo ya. Karena minggu kemarin saya dari sana loh. Dari Tanjung Enim. Karena Kak, ada keluarga yang menikah itu di lapangan bola itu. Ada keluarga. Ya, lanjut Jaki. Ya, ini tampilan ininya, pokoknya. Terus ini makanannya. Enggak, kita naik ke atas dulu. Nanti dulu. Ya. Ini gambar yang diambil oleh teman kamu ya. Ya. Nah, kemudian tanpa proses-proses yang lain, Anda langsung upload ya di website Anda ya. Iya, Pak. Dari uraian yang kita obrolkan dari awal tadi, saya mau Anda sendiri menilai gambar ini kurangnya di mana. Enggak, naik ke atas dulu. Ya, kita fokus dulu di gambar ini. Kurangnya di mana? Kan kita tadi sudah ngobrol panjang tuh di makalahnya Rio. Sudah ceritalah apa-apalah, ngalang ngidur. Nah, sekarang saya mau tanyakan Anda. Yang Anda buat ini menurut Anda kurangnya di mana? Posisi fotonya, Pak. Apa? Posisi fotonya. Posisi fotonya. Ya. Kenapa? Kurang menarik, Pak. Kurang menarik. Menariknya di mana? Hanya menampilkan tampilan depannya saja, Pak. Oke, satu. Apa lagi? Terus kualitas fotonya Kualitas jelek. fotonya karena malam Kurang ya. menarik. Karena malam ya diambil. Jadi sinarnya terlalu rame ya. Kemudian fokusnya nggak tajam kan karena malam kan. Iya, Pak. Nah, selanjutnya. Terus tidak tahu apa yang ditampilkan. Oh, jadi maksud yang mau ditampilkan kita melihat Ya, kurang jelas. langsung kita nggak paham apa yang ingin ditampilkan. Oke. Iya, Pak. Sudah Itu aja dulu ya. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke Rio. Rio, melihat apa yang ditampilkan oleh ini Jaki, apa menurut kamu yang kurangnya? Ini kalau menurut saya ada yang perlu diedit lagi, Pak, untuk ditonjolin apa maksudnya kayak rumah mak. Karena saya setuju yang kamu buat itu bagus menurut saya. Nah, coba kamu yang ini share sama bertukar pikiran sama si Jaki. Coba menurut kamu apa? Karena yang kamu buat itu lebih baik. Nah, itu gimana? Ini setelah itu. Coba ya kamu ide diskusi dulu sama si Jaki, saya yang dengar. Kalau menurut saya ini lebih perlu buat ditonjolin maksudnya kayak rumah makannya gitu. Penjelasan tentang singkat rumah makannya. Ya, terus untuk fotonya juga lebih langsung to the point ke kayak makanannya ini tuh ada apa makanannya kayak gitu sih, Pak. Ya. Ada lagi? Itu aja sih, Pak. Oh ya, oke. Sekarang saya mau yang Abi. Coba Bi, apa Bi yang kurangnya Bi? Tapi gini ya, saya ini melibatkan Anda itu bukan mau menyudutkan si Jaki, jangan dong. Kita kan ngobrolnya kan ngobrol yang membangun. Nanti di dalam pikiran si Rio, saya lebih bagus. Enggak seperti itu yang saya mau. Bahwa kita nih saling diskusi, saling ini ya, biar membangun ya. Jadi buat Abi jangan langsung, wah Jaki kamu bodoh gitu. Enggak ke situ saya maunya. Karena yang dibuat Jaki ini sudah bagus. Yang dibuat Jaki ini sudah bagus. Cuma kan bagaimana menurut pandangan teman-teman yang lain gitu. Oke, Bi, sekarang itu Bi. Menurut Abi. Menurut saya ya Pak, Ya. dari foto si Jaki
si Jaki Julian ini estetik, Pak. Bagus ya. Bagus, Menarik bagus. ya? Cuman Nah, ini ya ya, sangat saya menarik, setuju nih dengan si Abi nih. Gimana sangat cara menarik. numbuhin rambut itu, Bi? Saya nih ini udah habis loh. Saya suka sekali dengan gaya rambutnya kamu itu. Nah, ini menarik nih. Benar, Bi. Jadi jangan jatuhin dulu. Itu ambil yang positifnya. Coba saya mau dengar Ya, nih. Ini dari bagus yang nih. positifnya, Pak ya. Iya, Dari ini positifnya, bagus Pak. nih. Menarik. Ini gambarnya tuh estetik, dari garis-garis cahaya lampunya itu dari Ya, atas ke bawah itu kayak menambah kesan wah gitu, Pak. Kayak ya. ada filosofi tersendiri lah, Pak, gitu, Pak. Oh, gitu ya. Terus dari warnanya, dari posisinya, mungkin kalau untuk dari negatifnya mungkin sedikit diedit lagi, Ya. kayak di bagian dari langitnya, Pak. Oh, gitu Langitnya ya. itu nggak langit saja sih, Pak, keseluruhan, hampir dari keseluruhannya ini, Pak. Oh, gitu ya. Ini foto sudah bagus, cuman Iya. agak sedikit buram, Pak. Oh, gitu ya. Jadi pengeditannya tuh ke bangunan itu ya, lebih Iya, Pak. dipertegas gambarnya ya. Iya, lebih dipertegas supaya dari sudut sini menambah kesan. Kalau misalnya kebetulan nih, kayak anggap saja yang ngelihat orang seni, Pak, Oh ya, oke. menilai dari suatu gambar itu ada filosofi tersendiri. Oh, ini maksud dari gambar ini apa gitu. Oke. Udah cukup? Kesannya gimana itu ya. Begitu dah, Pak. Oke, Ya, bagus dari sekali. saya cukup, Pak. Saya senang ini. Biar imbang ya. Kita ambil yang perempuan ya. Siapa yang perempuan yang hadir? Siapa nih yang siapa ya? Zahira Fitri Liza. Ya, Zahira ya. Nah, coba gimana menurut pandangan Zahira? Karena Abi dan Rio mempunyai sudut pandang yang berbeda nih. Menurut Zahira gimana? Iya, Pak. Ya, Kualitas gimana, fotonya Zahira? masih kurang, Pak. Coba tampilin wajahnya. Itu jangan itu lebih jelas gitu. Tampilin wajahnya tuh. Biar si Jaki, oh ya, Zahira betul ini gitu. Bukan orang lain yang kasih pandangan. Coba Zahira, gimana? Kualitas fotonya masih kurang jelas, Pak. Nah, Web itu kan bisa dibuka bisa disajikan komputer. Harus ya Zahira. Zahira. Iya, Ya Pak. gimana Zahira? Pencahayaannya masih juga kurang, Pak. Nah, ada nanti digambar kamera di bagian sini ya, nampil ke Ini apa? Posisi ngefotonya itu harus ngefotonya harus ke arah yang arah-arah lampu itu, Pak. arah. Arah lampu yang di dalam biar lebih berkesan ceknya fotonya. Oh Pak. gitu ya. Udah, Pak. Itu aja ya. Nah, jadi Jaki sebagai masukan dari teman-teman kamu bahwa setiap orang punya punya pemikiran masing-masing. Bahwa apa yang kita lakukan itu salah belum tentu. Kenapa? Karena menurut Abi bagus. Kemudian menurut Rio itu kurang menarik. Ditambah oleh ini ya, oleh teman satu lagi Zahira ya. Yang setuju apa yang dikemukakan oleh Rio. Tapi kedua orang ini tidak bisa
menjas bahwa apa yang Anda lakukan itu apa nggak bagus. Biar imbang nih dengan dua orang yang tadi Riu sama Jahira. Saya mau dorong juga si Abi. Saya setuju apa yang dibilang oleh Abi bahwa apa yang Anda tampilkan ini sudah bagus. Sudah bagus. Jadi imbang nih, dua lawan dua nih. Nah, tapi apa yang dibicarakan oleh Jahira, Rio, dan Abi juga sudah juga menyinggung sedikit, dan saya juga bahwa memang ada perbaikan-perbaikan yang harus yang diperbaiki. Apa yang harus dilakukan? Yaitu coba pakai sudut yang lain. Jangan dari tampak depan. Mungkin Anda bisa geser sedikit ke kiri. Sehingga gambar yang ada apa itu? Ada neon box-nya itu ya, billboard-nya itu ya. Yang ini ya, maksud saya. Ini ya. Ini lebih fokus kalau kita ngambil gambar itu dari lebih ke kiri. Lebih fokus dibanding yang gambar-gambar yang di sebelah kanan yang tidak mengandung maksud dari tempat tersebut. Nah itu. Jadi kita ambilnya dari kiri sini. Dari kiri sini, ambil dari sudut itu. Satu itu yang perlu dicoba maksud saya. Bagaimana nanti baru dibandingin. Jadi mengambil gambar itu enggak cukup ya 1, 2, bisa sampai 10 kali, 20 kali. Tinggal lagi bagaimana kita memilih gambar yang tepat untuk mempresentasikan apa yang mau kita maksud. Bisa jadi gambar ini akan lebih menarik kalau misalnya kita ngambilnya dari sebelah kanan. Bisa saja. Nah, itu. Jadi jangan sekali foto kemudian nggak lagi dipoto. Jangan seperti itu. Coba berkali-kali sehingga Anda punya pembanding gambar. Yang kedua, gambar ini terlalu banyak sinar menurut saya. Dan sinar ini mengganggu. Bahwa itu terlihat gemerlap, boleh. Punya pemikiran seperti itu. Boleh, nggak masalah. Tapi ini bukan gemerlap, mengganggu menurut saya. Gambar-gambar ini. Nah, ini sinar-sinar ini nih. Nih. Ini mengganggu. Kalau menurut saya mengganggu. Nah, itu. Sinar-sinarnya itu. Bagaimana ini apa? Menghilangkannya? Ya pakai program Photoshop itu. Aplikasi komputer itu. Photoshop. Kan bisa dihilangin gambar yang ini. Kemudian kalau saya nih, saya cropping aja gambar bangunan ini, kemudian saya lebih pertajam gambar, kemudian warna sehingga dia lebih cerah, lebih terang dibandingkan latar hitam ini, yang langit itu. Gitu. Ya kembali lagi bahwa Anda harus belajar ya aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh komputer untuk mengubah gambar. Kembali lagi itu memang harus itu. Sampai di situ cukup dulu. Coba ke bawah. Bagus gambarnya. Menarik. 30.000. Ini kan kemarin dropship ya. Jaki pakai dropship ya. Iya, Pak. Ini ada di Tanjung Enim. Donat-donat ini sudah buat ya? Ada, iya Pak, ada. Ada ya? Wah, hebat itu Tanjung Enim ya. Sudah banyak macamnya ya. Nah, donatnya rasanya. Sebenarnya kalau misalnya ada ini ya, ada akses ya, ada apa ya maksudnya tuh kedekatan dengan itu, coba
proses membuat donat itu juga bisa ditampilin. Nah, kenapa? Karena orang melihat bagaimana membuat donat itu juga bisa menghasilkan duit bagi kita. Walaupun kan setiap orang itu kan beda-beda ya cara membuat donatnya. Resep Nah, orang itu juga nggak bisa untuk kita bawa sama seperti yang kita buat itu nggak ini, karena beda peralatan, beda suhu tempat kita membuat, itu mempengaruhi semua. Jadi jangan takut untuk mempost bagaimana caranya membuat donat itu, kemudian bagaimana ini apa resep-resepnya apa, enggak, jangan takut. Karena juga sudah banyak yang di YouTube itu ini apa cara membuat donat itu. Tapi dengan kita ada seperti ini, kemudian ada gambar kita berjualan, kemudian caranya membuat itu, ada kita bisa dapat duit lebih dari kita melakukan penjualan donat itu tersebut, dengan orang mengakses video. Nah itu. Nah, coba nantinya kalau misalnya si Jaki serius itu, kemudian tamat kuliah juga belum ada pekerjaan, kenapa enggak yang seperti ini dikembangkan gitu, dikembangkan dengan proses-proses pembuatan donatnya, karena kan kita bisa dapat keuntungan juga dari situ. Ke bawah Jaki. Udah Pak, ini aja. Oh, di bawah nggak ada lagi? Hanya itu? Belum ditambahin Pak. Oh, belum ditambahin ya? Soalnya Arif yang bikin. Oh, Aris ya. Jadi Arif. apa yang kita buat ini kesannya main-main ya. Karena memang kita dalam proses belajar mengajar. Nah, tapi saya berharap Anda sudah punya ada bahan nanti kalau sudah tamat tuh, bahwa daripada nggak ada kerjaan, kenapa nggak ini? Nah, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh teman kita Jaki ini, menurut saya suatu pilihan ya, pilihan yang bagus, yang kita nggak perlu biaya yang terlalu besar, hanya modal internet, kemudian handphone kita buat sebaik mungkin, laptop apa ya, karena untuk mengedit gambar ini kan biayanya kan nggak terlalu besar, maksud saya, yang memang sudah ada waktu saat Anda kuliah ya, sekolah ya, maksud saya. Dan ini bisa mendatangkan duit sambil main-main ke tempat dia. Boleh nggak saya buat video bagaimana proses pembuatan donat ini? Kalau misalnya dia diperbolehkan, ya bila perlu ada wawancara atau apa, itu sangat menarik bagi orang yang melihat apa website kita gitu. Kemudian kalau bisa ya seperti yang dibilang ke teman-teman sebelumnya ya, tambahin itu kolom komentar. Kolom komentar itu sangat penting gitu. Karena untuk memacu kita biar kita tetap termotivasi ya terhadap usaha yang kita jalani. Pak, Duo ini baru. Pak Tommy, Iya, gimana Bi? menurut Bapak nih dari foto si Jaki ini Pak, ini kan kebanyakan dari varian rasa dan dari fotonya ini, menurut Bapak gimana Pak ya? Ini kayaknya menarik dibahas Pak. Oh gitu ya. Yang penjelasannya ya. Iya Pak, menurut Bapak gimana Pak? Nah, jadi di Blogspot ya, ini pakai Blogspot kan. Blogspot itu ada pemilihan dari hurufnya ya. Enggak seperti ini juga, enggak satu huruf. Maksud saya mungkin donat itu pakai huruf yang berbeda. Gitu. Saya lebih ke ini ya, saya lebih ke apa tampilan ya. Jadi orang itu melihat iklan yang kita tampilkan itu menarik. Nah, jadi kalau saya nih donat big itu saya pakai bentuk huruf yang berbeda dengan tulisan dengan topping gitu.
Itu satu. Kemudian ada tulisan coklat, meses, keju, green tea, taro ini. Saya coba dengan huruf yang berbeda lagi. Biar nggak ini ya, nggak kaku gitu ya. Mungkin pakai huruf apa ya? Kalau yang ini kan pakai Arial kan, pakai huruf yang besar-besar gitu. Nah itu. Kemudian kalau yang sebelah kiri ya gambar donat itu pasti saya rubah. Saya rubah. Kemudian ada gambar donat yang di dalam ini ya, di dalam sini ya, gambar yang donat itu. Ini akan saya lebih tonjolin. Saya cropping dulu. Saya apa itu ya? Apa ya? Ini orangnya pelupa menggunakan Photoshop itu. Saya ambil dulu gambar donat-donat ini. Donatnya saja ya. Donatnya saja saya ambil semua dulu, tarik satu layer. Buat satu layer. Di situ saya tambahkan intensitasnya, warnanya, apa-apa sehingga tampilnya lebih tajam ya. Nah, untuk yang donat-donat yang lainnya ya, yang ini yang di atas ini ya, terlihat nggak panel mouse saya? Terlihat nggak? Ah ya itu. Kemudian yang di atas ini ya. Nah ini yang di sampingnya juga. Nah itu saya lebih kaburkan, lebih dikaburin itu. Warnanya mungkin agak lebih sedikit gelap. Karena saya nggak pakai komputer, saya nggak bisa lihat langsung ya. Kalau pakai komputer bisa kelihatan ya kalau saya mengoperasikan Photoshop. Jadi yang donat yang utama ini lebih terang. Kemudian gambar yang donat-donat yang lain lebih kabur dan lebih gelap. Itu pasti saya lakukan seperti itu. Kemudian mungkin sebagai ini ya tambahan biar orang itu waktu saat masuk ke websitenya kita biar duit dari Google itu lumayan besar, tentu akan saya tambahin di sebelah kiri yang kosong ini. Kalau coklatnya coklat apa saya buat? Tulis coklatnya dari misalnya coklat Van Houten apa, atau coklat apa gitu, atau coklat batangan apa. Nah, kemudian mesesnya meses apa itu, tentu akan saya tambahin di sini karena ini kosong. Yang di sini, yang di bawah gambar ya, ini ada di bawah gambar ini kosong. Nah ini bisa dimanfaatin. Kosong ini sayang ini. Bisa ditambahin coklatnya coklat apa gitu, atau apa bisa ditambahin biar waktu orang lihat itu padat, iklan kita itu penuh gitu. Nah cuma jangan terlalu padatnya, seperti yang tadi ya, bentar ya. Mana? Hah? Oh itu ya. Ya, ini sikap lagi. Ya, sama seperti yang ini ya. Nah, ini kan gambar-gambarnya kan padat gitu. Terlihat nggak? Dia yang share. Ini lah, stop share. Terlihat ya? Nah, itu maksudnya tuh nggak ada ruang kosong gitu. Nah gitu, ini nih seperti ini nah, lebih luar biasa. Nah, itu. Tapi bukan berarti apa yang dilakukan Jaki itu jelek, enggak, bagus, sudah bagus. Cuma untuk kedepannya ya kalau bisa kan biar kita lebih berkembang, lebih ini gitu. Ini karena waktu ya, mungkin
Mungkin minggu depan ya. Mungkin minggu depan kita bahas yang lain ya. Untuk si Abi nih, coba disiapin, jangan disuruh di awal tadi itu nggak bisa ya. Siapin ya Abi ya buat minggu depan apa yang Abi buat ya. Baik Pak, siap Ya, Pak. ya. Oke. Closing. Mau di closing? Closing. Ya. Ya saya tukar ya sama posisinya dengan Pak Bali. Baik Pak. Ya. Oke ya. Jadi saya minta yang lain diubah lagi lah ya. Apa yang dibuat ini masih saya lihat hasilnya masih jelek, belum bagus. Ada beberapa yang sudah bagus. Jadi tolong diperbaiki lagi. Jadi minggu depan saya minta direvisi. Nah, nanti minggu depan akan kami panggil lagi, kami uji lagi ya. Kami uji lagi hasilnya. Kalau yang sekarang ini masih belum final, saya lihat masih belum ada yang saya nilai karena masih banyak hal-hal yang kurang di sini ya, mengecewakan kalau Anda orang komputer hasilnya sama budak SMA. Ini kalau kulihat gawian budak SMA gitu. Nggak ada jiwa seninya, nggak ada nilai-nilai ilmu-ilmu komputernya ya. Ya budak SMA apa aja yang bikin kamu ini cik gini, budak STM bisa, SMK bisa sudah seperti kamu ini. Harusnya kamu dari fotonya bagus, beritanya bagus, gambarnya bagus, jenis hurufnya juga bagus, backgroundnya juga menarik, jangan hitam putih backgroundnya. Nah itu deh, backgroundnya jangan warna putih polos, ada background berwarna. Ini ada website yang menarik itu kan backgroundnya bukan polos putih, tapi ada warna, ada gradasi segala macam. Nah, jadi saya minta tugas ini diperbaiki lagi. Minggu depan akan kita uji lagi ya. Ya, direvisi, diperbaiki. Minggu depan akan kami panggil lagi satu-satu. Mungkin itu saja dulu dari saya ya, karena kami ada pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama ya. Oke ya. Iya Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Yuk.